Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Adi Budianti, NIM 1911031351, Rombel 35, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya ketahui tentang dampak yang timbul dari COVID-19 terhadap aspek-aspek kehidupan Indonesia dan juga solusi untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 ini. Baik, langsung saja. Saat ini Indonesia tengah dilanda suatu musibah yang dirasakan oleh semua orang, baik itu tua ataupun muda, di mana terdapat suatu wabah penyakit yang menyerang segala kalangan hingga menyebabkan kematian. Wabah penyakit itu bernama COVID-19. COVID-19 sendiri berasal dari Wuhan, Cina. Namun, seiring berjalannya waktu, COVID-19 kini sudah menyebar ke seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia juga terpapar COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Di mana di Indonesia sendiri sudah banyak yang positif terkena COVID-19 dan banyak juga telah menelan korban hingga meninggal. COVID-19 sangatlah berbahaya bagi kita semua. Kita harus kenali gejala-gejala awal yang timbul dari COVID-19 ini. Gejala awal yang timbul dari COVID-19 ini, yang pertama ada flu, yang kedua ada batuk, yang ketiga ada demam tinggi, dan yang terakhir ada sesak nafas. COVID-19 ini menyebar kepada siapa saja, baik itu tua ataupun muda. Dan penyebarannya sangat cepat, karena virus ini bisa menempel pada benda. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati dan kita tidak boleh sembarangan memegang benda saat kita berada di luar rumah. Selain menempel pada benda, COVID-19 ini juga dapat menular ketika kita berkontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, misalnya seperti bersalaman. Maka dari itu, virus ini merupakan virus yang sangat berbahaya dan harus dihindari. Mungkin ada beberapa cara atau penanganan yang dilakukan untuk mencegah kita terjangkit COVID-19 ini. Cara penanganannya pada diri kita sendiri itu misalnya selalu memakai masker ketika bepergian, yang kedua selalu mencuci tangan dengan bersih, yang ketiga itu mengurangi kegiatan di luar rumah, yang keempat menghindari keramaian, dan yang terakhir melakukan social distancing. Pemerintah juga melakukan atau mengambil tindakan untuk pencegahan COVID-19 ini. Misalnya seperti memberhentikan pengoperasian bandara dan pelabuhan. Maksudnya itu tidak ada yang bepergian keluar, baik itu ke luar negeri ataupun ke dalam negeri. Misalnya dari Bali ke Jawa atau sebaliknya. Setelah itu pemerintah juga mengambil tindakan membatasi jam operasi kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan seperti berjualan, dan juga menutup segala tempat wisata yang ada di Indonesia sendiri. Tindakan terakhir yang diambil pemerintah itu merumahkan semua pegawai dan pelajar, baik itu dari TK sampai mahasiswa, agar mengurangi terjadinya kontak langsung terjadi. COVID-19 ini memiliki dampak terhadap aspek-aspek kehidupan di Indonesia. Misalnya dalam aspek perekonomian, di mana perekonomian saat ini di Indonesia sendiri sudah sangat menurun. Misalnya pelaku-pelaku industri atau penyedia barang dan jasa mau tidak mau mengalami kerugian yang cukup besar. Hal itu terjadi karena penurunan permintaan dari konsumen yang memesan. Dengan hal tersebut, pelaku industri mau tidak mau mengurangi mengurangi jumlah barang atau jasa yang diperlukan, atau setidaknya menutup perindustrian tersebut.
Selain industri-industri besar, terdapat juga pedagang-pedagang kecil yang mengalami kerugiannya karena adanya pembatasan kegiatan di luar lingkungan rumah. Dan mungkin masih banyak lagi dampak yang timbul dari aspek ini. Kita lanjut pada aspek yang kedua, yaitu aspek politik, dimana seperti yang kita ketahui pada bulan September nanti akan terjadi agenda yaitu pilkada. Mau tidak mau pilkada bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Mengapa demikian? Karena COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan terjadinya dan COVID-19 ini kapan hilangnya. Jadi perdebatan demi perdebatan muncul apakah penyelenggaraan pilkada ini berlangsung atau akan ditunda. Mungkin masih banyak lagi aspek yang timbul dari dampak COVID-19 ini. Setelah itu solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini seperti kita sebagai pemerintah dan juga sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya bersatu bersama-sama untuk mendukung satu sama lain agar mencegah terjadinya kita terjangkit COVID-19 ini. Setelah itu mendukung satu sama lain untuk menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga tidak menyebarkan berita-berita yang berlebihan atau masih simpang siur seperti hoax. Dengan hal-hal tersebut kita lakukan, kita bisa memusnahkan COVID-19 ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika terjadi salah kata, baik yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.